Halo Leo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Leo. Ini adalah pembacaan love relationship ya, cinta asmara untuk Leo single dan yang couple-nya. Apa ya, aku mau ngomong apa tadi? Maaf kalau agak terlambat. Selamat tahun baru semuanya. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan sebelum aku masuk ke dalam pembacaan kalian, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan general, bukan private reading ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya. Jangan dipaksakan, ambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Nggak cocok sama pembacaannya, nggak cocok sama tarot readernya, jangan dipaksain ya. Cari yang memang sesuai dengan kriteria kalian. Oke, Leo single, ini kita langsung masuk ke pembacaan kalian. Oh ya, by the way, kalau ada yang nanya, waktu itu soalnya ada beberapa yang nanya ya, karena dilihat kan aku kalau bulanan aku selalu love relationship aja. Kok yang general atau masalah keuangan dan karir, kalau itu tuh banyak aku omongin tuh di tarot mingguan. Jadi kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya, oke? Bulanan aku memang hanya selalu bikin untuk love relationship ya. Oke, mari kita lihat ada apa dengan Leo single. Judgment, the Fool, Four of Wands, the Moon, the Devil, the Star card, Ace of Swords. Oke, kalau yang aku lihat di sini ya, kamu sedang seperti kayak sekarang saat ini gitu ya. Kalau aku lihat tuh kalian sedang berusaha berdamai dengan masa lalu kalian. Baik itu orang, baik itu hal-hal di masa lalu lah. Tetapi kalau yang aku lihat gitu ya, kamu apa ya, banyak keputusan-keputusan yang akhirnya kamu ambil gitu ya untuk merubah diri kamu, merubah situasi kamu, merubah kondisi kamu. Sebelumnya mungkin kamu masih stuck dengan seseorang, masih stuck dengan masa lalu kamu, masih belum bisa pulih gitu ya. Tetapi aku lihat di sini, ya ini kamu dalam proses pemulihan itu. Kamu dalam proses healing itu. Karena aku lihat di sini bisa jadi ya, ya kamunya tuh sebelumnya masih struggling gitu loh, masih struggling, kamu masih penuh dengan keraguan, kamu masih penuh dengan ketakutan, kamu masih berharap, kamu masih, apa ya, kamu masih ibaratnya tuh masih terlarut dengan emosi-emosi kamu dan ini membuat kamu tuh jadi goyang gitu ya, jadi goyang, kehilangan keseimbangan, mmm, tetapi kalau yang aku lihat, kamu perlahan-lahan menemukan gitu ya, perlahan-lahan mulai menemukan si cahaya itu, si jalan keluar itu. Dan kamu mulai, tahu gitu loh, apa sih yang harus kamu lakuin. Karena aku lihat di sini, apa ya, awal-awal pembacaan itu ini masih energinya tuh berat gitu ya, energinya berat, energinya masih banyak sedihnya, masih banyak kecewanya, rasanya down dan lain sebagainya, tetapi ini kayak lagi proses memang, proses penyembuhan. Ya di dalam proses penyembuhan kadang-kadang masih ada meriang-meriangnya gitu ya, kadang-kadang masih ada sakit-sakitnya, linu-linunya segala macam. Nah itu kalau misalnya sakit fisik. Ini masalahnya sakitnya sakit yang ada di dalam perasaan. Jadi pastilah kadang-kadang ya kebayang, keinget, ataupun misalnya ada sesuatu yang juga mungkin, menyakiti hati, itu
ungkit lagi, maksudnya di dalam pikiran kita kadang-kadang kita berusaha untuk bisa maju ke depan, untuk bisa move on, untuk bisa ngelepasin dan lain sebagainya, tetapi kadang-kadang kepikiran lagi hal itu tuh kayak lukanya udah gua tambel-tambel, udah gua obatin, berdarah lagi gitu loh. Hal-hal semacam itu dan aku lihat, ya kamu perlahan-lahan ya, namanya juga segala sesuatunya pasti butuh proses. Butuh proses untuk yang namanya pemulihan secara emosi. Itu nggak gampang juga gitu loh. Kadang-kadang buat beberapa orang, eee, butuh dia waktu. Tapi apakah salah? Enggak juga. Yang penting adalah yang salah adalah saat kita stuck, saat kita terpaku, saat kita nggak kemana-mana, saat kita selalu nengok ke belakang. Tapi bukan berarti nengok ke belakang pun salah. Nengok ke belakang adalah apa, untuk mengambil pelajarannya, tapi bukan terus-terusan, gitu loh. Ngelihat apa yang di belakang, oh itu dia yang salah, oh itu dia kelemahan gue, oh itu dia yang waktu itu gue, lakuin, yang bikin gue, jadi susah dan lain sebagainya, itu diambil jadi pelajaran. Habis itu maju ke depan. Waktu maju ke depan, ya proses penyembuhan itu kadang-kadang, ya masih berasa, gitu loh, masih berasa sakitnya, masih kadang-kadang kepikiran, masih kadang-kadang mungkin lihat fotonya, mungkin lihat, apa apa ya, sosmednya mungkin kalau zaman sekarang gitu ya, dan mungkin saat ngelihat itu ada rasa sakit, ada rasa kecewa, segala macam. Yang salah adalah terpaku dan terlarut dan terhanyut di dalam perasaan itu. Tetapi saat kamu ngerasakan hal itu bukan sesuatu yang salah, itu sangat manusiawi sekali gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat kamu sudah punya satu tekad untuk gue harus memulihkan diri gue harus memulihkan kondisi gue dan keadaan gue harus maju ke depan. Dan mungkin saat ini kamu merasa bahwa gue belum siap untuk untuk berpikiran mengenai orang baru, berpikiran mengenai cinta, dan berpikiran mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan itu. Karena apa? Kamunya sendiri masih dealing dengan perasaan-perasaan kamu. Cuman kamu sudah kayak tekadnya tuh udah bulet gitu loh. Kamunya sudah dengan pendirian kamu, dengan apa yang kamu pengen lakuin, dengan keinginan kamu untuk maju dan untuk meninggalkan apapun itu yang sudah kamu tinggalkan, orang siapapun itu yang sudah kamu tinggalkan itu, kamu, eee, kamu sudah bulet gitu loh di situ. Oke Leo, ini adalah, pembacaan tarot untuk kamu Leo yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke Leo, ini adalah untuk kalian yang couple ya, Leo couple, Januari 2021. Leo couple, ada apa dengan cinta di Januari 2021? Nine of Pentacles, Knight of Swords. Ada keinginan untuk rasanya lebih baik sendiri. Buat beberapa dari Leo, aku rasain seperti itu. Kayaknya lebih baik sendiri. Kayaknya gue lebih happy sendiri, lebih bahagia sendiri gitu ya. Queen of Wands, Queen of Pentacles. Buat beberapa dari kamu tuh kayak ini bisa jadi ya, bisa jadi. Karena kartunya begini, aku ngelihat seseorang nih punya pilihan. Punya pilihan. Six of Swords, Justice card. Oke, kalau yang aku lihat di sini ya, kamu mungkin ngerasa dalam hubungan kamu
kamu berhubungan dengan seseorang yang kayaknya suka maksa gitu loh. Suka maksa, maksa apa maunya dia lah pastinya ya. Apa yang bikin dia happy, apa yang bikin dia bahagia, itu yang paling utama. Dan aku seakan-akan ngerasain kayak ya hubungan yang di mana hubungan antara 2 orang tapi ini mengenai satu orang gitu loh. Dan mungkin pada awal-awalnya, bagus ya maksudnya, awal-awalnya bukannya bagus tapi lucu ya gitu kan. Tapi lama-lama akan jenuh, akan capek gitu loh. Yang namanya selalu yang diutamakan adalah hanya kepentingan satu orang. Kalaupun salah misalnya, gua kalau salah ya lo harus ngerti dong gini gini gini, tapi kalau misalnya pasangannya salah, itu udah kayak orang habis bunuh orang gitu loh. Rasanya tuh begitu. Sehingga apa? Sehingga ya ada satu timbul rasa tidak adil di dalam hubungan ini gitu loh. Karena apa? Yang pengen selalu diperhatiin, yang pengen selalu diurusin, yang semuanya harus gua pokoknya harus bahagia, gua harus happy, apa yang gua pengen harus tersedia, harus ada, harus diikutin. Sementara pihak yang lainnya enggak. Seringkali dia berkorban, seringkali dia ngalahin dirinya sendiri gitu loh. Ngalahin dirinya sendiri, ngalahin apa kepentingan dia, kebutuhan dia, bahkan kebahagiaan dia, bahkan kesenangan dia untuk si pasangannya ini. Pada awal-awal seringkali itu nggak apa-apalah ya namanya cinta gitu ya. Tapi beriring dengan waktu, ya nggak akan bisa terima gitu loh. Nggak akan bisa terima dan nggak akan kuat terus-menerus seperti ini, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan orang yang suka maksa, yang suka memaksakan kehendak gitu ya, memaksakan kehendaknya, berusaha mengontrol, berusaha untuk ini, ya akhirnya ya berat gitu loh. Hubungan ini ya rasanya akan berat sekali untuk satu pihak loh ya. Karena apa, yang sebelahnya lagi enggak. Karena yang sebelahnya lagi selalu tercukupi gitu loh, selalu tercukupi, selalu, harus ngerasa happy. Sedangkan yang pasangannya ngelihat hal ini, ngerasa, "Gue kok nggak fair ya? Ini kok nggak fair ya?" Mungkin yang satunya harus sibuk cari kerja, maksudnya cari kerja, cari uang, untuk bisa beliin apa aja yang dia butuhin, untuk menuhin apa aja yang dia pengenin. Tapi dianya sendiri tidak bisa menikmati hasilnya. Iya kalau misalnya dihargain, enggak, tetep aja gitu loh, tetep aja misalnya ya nggak diperhatiin, nggak dikasih kasih sayang yang semestinya gitu ya. Karena aku ngelihat ini satu orang ini memang di dalam kehidupan sosialnya banyak orang yang memperhatikan dia, dia banyak dalam pergaulannya juga gitu ya. Dan orangnya seakan-akan kayak Eee, emang masa bodoh gitu ya. Entah cuek, entah memang dia hanya melihat dan memperhatikan dirinya sendiri tanpa melihat sekitar dan orang lain gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat hal-hal seperti ini udah membuat si pasangannya ini seakan-akan, ia capek dan aku melihat di sini buat beberapa dari kalian mungkin dikarenakan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dia yang, dia ingin untuk punyai gitu ya. Ini bahkan sampai membuat si pasangannya ini mungkin jadi punya masalah dalam pekerjaan, jadi punya masalah dalam finansial. Dan aku lihat di sini, ya kayaknya sih tunggu sebentar ya. Tapi yang aku lihat di sini, mungkin kamu punya
satu keinginan atau satu dorongan untuk membuka gitu ya. Mungkin selama ini perasaan kamu tuh kayak you trying to bottle up all of those things gitu loh. Kamu berusaha nyimpen perasaan itu, kamu berusaha nggak nunjukin, kamu berusaha baik-baik aja gitu ya. Iya nggak apa-apa kok gitu ya. Tapi aku lihat mungkin kesabaran kamu sudah mulai nggak udah nggak bisa lagi gitu loh. Dan akhirnya kayak kamu memberanikan diri untuk bicara sama pasangan kamu. Bahwa gue tuh nggak bisa loh dibeginiin, gue tuh nggak bisa loh terus-terusan gue harus ngalah. Gue gue pengen dong diperlakuin dengan adil, gue pengen dong nggak selalu gue yang harus ngorbanin diri. Gue nggak pengen dong selalu gue yang harus merhatiin, gue juga pengen mendapatkan hal-hal itu dari elo. Dan aku lihat mereka mau mencoba tapi ini harus kamu jujur dulu gitu loh. Jujur dulu dengan perasaan kamu. Kalau yang aku lihat sih seperti itu. Ini kamu harus jujur dulu. Karena yang aku lihat di sini sebenarnya orang ini ya masih mau mempertahankan hubungan ini mau gitu loh. Kalau dia diberitahu salahnya apa, dan mungkin selama ini kamu nggak kasih tahu gitu loh, dan selama ini mungkin, dia jadi tidak tahu karena kamu tidak memberitahu perasaan kamu yang sesungguhnya tentang apa gitu loh adanya di dalam hubungan ini. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu kayaknya pengen membawa hubungan ini tuh, naik tingkat gitu ya, kayak maksudnya mungkin mau married, mau tunangan, tetapi mau agar hubungan ini tuh lebih lebih dalam gitu ya, lebih maju, lebih lebih meningkat lah gitu, dari apa yang kalian miliki sekarang. Dan buat beberapa dari kamu bisa jadi kalian itu adalah orang yang mungkin punya perbedaan gitu ya, yang satunya mungkin orangnya serius, orangnya mungkin agak kaku gitu ya, tetapi yang satunya lagi mungkin suka bercanda, suka main gitu ya, dan mungkin yang satunya lagi tuh ngerasa bahwa kok lo semuanya lo anggap joke gitu ya, lo anggap sebagai lelucon atau apa gitu loh, termasuk perasaan gue gitu. Nah, ya itu, aku lihat tuh seperti itu gitu loh. Kamu pengen, kayak ini tuh lagi dalam proses menyatukan gitu loh. Memang yang namanya kadang-kadang orang bilang ya, waktu lagi berhubungan atau punya hubungan dengan orang berkomitmen 2 jadi satu, enggak, bukan 2 jadi satu, yang tetap masing-masing gitu loh. Masing-masing karena apa? Masing-masing punya pikiran yang berbeda, keinginan yang berbeda, kesukaan yang berbeda, perasaan yang berbeda gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang, di-mix. Nah, yang satu porsinya pengennya yang lebih besar, yang satunya lagi dapat sisanya, sehingga tidak imbang. Ini kalau mau satu hubungan yang memang solid, yang memang saling menyenangkan, ya harus saling mengerti, nggak cuman satu pihak. Nggak cuman satu pihak yang mau selalu dimengerti, dipahami dan lain sebagainya, tapi harus saling, gitu. Karena aku lihat ini sih kemungkinan bisa dipertahankan kalaupun misalnya sekarang ada hal-hal yang memberatkan. Kalau yang aku lihat nih kayak gini loh, ada mungkin beberapa dari kamu diajak kawin atau sama seseorang gitu ya, dan kamu ngerasa orang ini cuma bercanda gitu ya, diketawain dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya gue tuh serius. Orang ini serius, pengen serius.
Tapi mungkin buat yang satunya lagi, dia ngelihat lo belum stabil, kita aja belum cukup mapan dalam keuangan dan lain sebagainya. Cuman orang ini tuh pengen usaha gitu ya. Aku lihat tuh pengen usaha. Dia sayang sama pasangannya, dia pengen hubungan ini tuh berlanjut. Hubungan ini tuh apa ya? Nggak cuman di sini aja, tetapi dia menginginkan, dia punya satu cita-cita gitu loh terhadap hubungan ini. Begitu. Kalau aku lihat nih di di kartunya. Dan kalau kalian punya ya lagi kebimbangan kalian gitu ya. Apalagi kalau kalian tipikal yang suka nyimpen-nyimpen perasaan. Kadang-kadang bukannya pasangan kita mungkin tidak mengerti, tapi ya mereka bukan pembaca pikiran ataupun bukan cenayang. Walaupun kadang-kadang, "Masa gitu aja nggak ngerti?" Karena apa? Ya itu, kadang-kadang kita nggak ngomong sehingga membuat segala sesuatu jadi ribet gitu loh. Jadi yang sesuatu yang nggak ada tuh bahkan jadi ada gara-gara kita nggak ngomongin. Disimpen-simpen gitu kan. Tapi kalau kamu mau mempermudah hubungan kamu dengan orang ini, mempermudah jalan kamu dengan orang ini, ya harus ada saling kejujuran dalam berkomunikasi. Komunikasinya juga harus baik gitu loh. Begitu. Oke, aku akan bacakan yang aku lihat ya. Zodiak-zodiak yang aku lihat di kartu tebaran ini yang kencang. Tapi bukan berarti mereka harus berzodiak itu, oke? Aku lihat di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn, ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Aries, Sagittarius. Ya, itu yang kencang ya. Itu yang kencang. Tapi tadi yang punya pilihan itu aku lihat, iya, aku lihat tuh ada orang yang punya pilihan. Tapi mungkin spesifik sekali. Dia mungkin belum 100%. Dia masih kayak punya satu hal yang belum selesai gitu loh. Mungkin masih dalam proses perceraian dan lain sebagainya. Kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Cuman dia sudah punya hubungan dengan orang lain gitu loh. Di saat dia lagi dalam proses perceraian itu gitu. Proses perpisahan, proses perceraian. Begitu. Dan dia kayaknya sih mau serius ya sama yang baru ini. Tapi mungkin itu adalah spesifik sekali. Oke Leo, ini adalah untuk kamu yang berpasangan. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Maaf kalau tidak resonate. Namaste.